Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berwudu. Estafet yang dalam ini pasin dulu. Ya, turun pelan. Kurang maju. Ya, dorong. Ya. Oke. Terus dorong pelan. Oke. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bisa Said. Said Zubair Zaid. Li'annahu min ahlil khair. Li'annahu min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, sebagaimana maaf salat jenazah empat takbiran. Takbir pertama suratul Fatihah, takbir kedua kita sholawat, takbir ketiga dan keempat mendoakan jenazah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya bapak-bapak, ibu-ibu kita. Saib adalah guru saya, dosen saya, kemudian beliau merupakan arsip hidup karena khususnya TNI kehilangan sosok setiap kolonel di TNI pasti pernah menjadi murid beliau dan beliau diplomat, kemudian sastrawan, kemudian tokoh perfilman, tokoh pers dan penulis, sangat luar biasa karena kalau beliau menjelaskan sejarah, beliau juga pelaku sejarah juga, sehingga kita makin terbuka. Ya kita kehilangan. Saya hanya mohon kepada semua mendoakan semoga beliau husnul khotimah dan membawa iman. Terakhir bertemu dengan almarhum ini kapan dan itu? Sebelum beliau sakit, karena setiap kali saya ada acara saya undang pasti beliau datang. Ya. Biasanya ngebahas tentang apa Pak kalau misal bertemu sama almarhum? Ya masalah sejarah politik dan TNI. Siap. Oke, Terima kasih Pak Gatot informasinya. Jadi saya baru ketemu istri almarhum, saya menyampaikan bahwa kata kunci untuk menggambarkan bagaimana perjalanan hidup beliau adalah bahwa beliau adalah perpustakaan internasional berjalan. Dan di situ menggambarkan bagaimana beliau sebagai seorang wartawan, bagaimana seorang insan perfilman, kemudian bagaimana juga seorang politisi dan akademisi dan tokoh masyarakat. Tapi kata kunci adalah beliau adalah, almarhum adalah perpustakaan internasional berjalan, utamanya dalam perspektif sejarah, politik, ya, dan kehidupan internasional. Itu kata kunci sebenarnya. Dan oleh karena itu yang paling pokok lagi adalah beliau istiqomah, konsisten dalam pikiran-pikiran objektif, ya, sekaligus yang menjadi contoh teladan bagi kita semua. Dan ketika saya beliau, ya, saya ketemu dan saya diundang di lembaganya untuk ceramah, ya pesannya cuma satu, Idrus, kau masih muda, dalam dibandingkan dengan beliau kan 81 tahun, saya 60-an, Idrus kau masih muda. Pesan saya adalah, kau bicara, kau berpikir, jangan pernah ada beban. Karena begitu Anda berpikir, Anda bersikap, ada beban pasti subjektif. Bangsa butuh pikiran-pikiran objektif, rasional, dan faktual. Itu tidak akan mungkin tercapai ketika orang berpikir, bersikap, dan ada beban. Beban apapun. Dan beban yang paling berat itu adalah beban politik. Itu kata beliau. Ini luar biasa. Itu aja saya kira kesan kita. Dan karena itu, siapapun di negeri ini yang mau jujur, pasti merasa kehilangan. Ya, seorang pejuang, pemikir, ahli, ya tokoh, yang selama ini telah memberikan contoh yang baik, pasti merasa kehilangan. Pertemuan terakhir Pak mungkin bisa diceritakan di mana dan dalam agenda apa? Ya, saya ketemu beliau selalu agenda-agenda pikiran, ya, pikiran, dan beliau juga memberi apresiasi kepada saya ketika saya di Ketua Umum KNP, karena di situ saya kembangkan dan sejalan dan arahan beliau juga bahwa untuk merubah nasib bangsa ke depan ini, huru hara fisik harus kita ubah menjadi huru hara wacana yang mengedepankan pikiran, ide, dan gagasan sebagai instrumen komunikasi. Itu harapan beliau. Di mana-mana kita ketemu. Jadi kalau kita ingin ketemu, silaturahmi tidak lagi hanya sekedar salam-salaman, tetapi di situ supaya ada isi dan produktivitas adalah secara konsisten mengedepankan ide, gagasan sebagai instrumen komunikasi kita. Jadi selalu ada produktivitas. Itu yang selalu disampaikan beliau kepada saya. Ya, makasih. Terima kasih banyak, Pak.